Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Pembina Pondok Pesantren Darul Wafa, yang kami hormati pengasuh Pondok Putra Darul Wafa beserta para pengurus Pondok Pesantren Darul Wafa, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Darul Wafa. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa hadir berkumpul dalam rangka pertemuan wali santri atau acara silaturahmi dan pengurus Pondok Pesantren Darul Wafa. Salawat dan salam Allah kiranya kita tetap curahkan kepada junjungan alam atas Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dan dinul Islam. Bapak Ibu hadirin, mengingat padatnya acara kita, maka izinkan kami membacakan susunan acara sehingga acara sama-sama kita maklumi di mana posisi kita dan apa yang menjadi tugas kita masing-masing dalam acara ini. Acara pada pagi hari ini ialah sebagai berikut, yaitu pembukaan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Dewan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Darul Wafa, dan yang ketiga sambutan pengasuh atau pembina pusat Pondok Pesantren Darul Wafa, dan yang keempat sumbang saran dan lain-lain dari wali santri yang berkenan hadir. Dan acara penutup nanti ditutup dengan kita sama-sama membaca doa. Baiklah, berikan waktu, marilah kita buka acara kita ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Dewan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Darul Wafa yang akan disampaikan oleh Hadir Al-Mukarram Ustaz Samsul Hadi Al-Sini pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa asrafil qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pada Bapak Pembina Yayasan Darul Wafa, kemudian saya muliakan Ibu Bapak Wali Santri dan segenap asatidz sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan beberapa hal seputar pentingnya menuntut ilmu. Kenapa seorang harus menuntut ilmu? Dikatakan
di sebuah hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ke atas laki-laki ataupun perempuan yang muslim. Artinya sesuatu yang wajib jika ditinggalkan akan berdosa, dan apa kita kerjakan mendapat pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keagungan ilmunya sangat tinggi, sehingga dalam Al-Quran disebutkan syahidullah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dirinya dialah sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kedua, berikutnya adalah para malaikat. Ketiga adalah orang memiliki ilmu. Artinya seorang mustahil mengenal Allah kalau tidak belajar ilmu. Mustahil seorang mengenal halal dan haram kecuali seorang tersebut belajar ilmu. Sehingga dikatakan orang mempelajari ilmu itu lebih baik daripada ibadah itu sendiri, lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada puasa. Ada seorang yang puasa terus menerus tidak ada henti, bahkan kalau puasa Nabi Daud. Ada seorang bangun malam terus, dibandingkan dengan santri menuntut ilmu, maka tidak ada apa-apa. Maka ulama membahas kenapa seorang menuntut ilmu itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada qiyam, daripada siyam. Maka ulama membahas kalau puasa itu untuk dirinya. Banyak tentang lagi orang puasa putih sudah dapat ini, orang puasa tarikat seperti ini supaya begini. Ada hal-hal tujuan yang ingin dicapai. Atau seorang dia sholat malam dengan sholat tahajud, dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dengan sholat malamnya niscaya Allah akan memberikan cahaya pada sampai pagi-pagi bas-bas wajahnya akan menjadi sinar benar. Tidak mudah marah, tidak mudah malas. Artinya kembali kepada dirinya. Puasa kembali kepada dirinya, sholat pun kembali kepada dirinya. Namun beda dengan perkara ilmu. Orang belajar ilmu itu bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan orang belajar ilmu kalau untuk dirinya sendiri mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran disebutkan orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, sesuatu yang Allah turunkan kepada mereka, Allah ancam dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang berilmu menuntut ilmu mulia di Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ada ta'addi di sana. Memberikan dia mendapat amanah ilmu dan ditularkan kepada orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berseputar mengenai Al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Pertama belajar dulu. Adik-adik kita alhamdulillah sudah di pondok, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, mendapatkan berbeda-beda targetnya, ilmunya, pengalamannya. Khairukum man ta'allama. Pertama orang ketika menuntut ilmu. Yang kedua setelah dia menjadi alim, setelah dia menjadi penghafal Al-Quran, tidak cukup sampai di sana, wa'allamahu. Setelah itu dia berhenti terus belajar, namun sekarang mengajarkan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik manusia adalah kedua orang, belajar dan mengajarkan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah di seorang hayat tabi'in, namanya tabi'in Atha bin Abi
dari keturunan para budak dulu. Tetapi para budak kemudian hidup di pangkuan Islam, suasana Islam, lalu dia menuntut ilmu, mempelajarinya, mengkajinya, membuat setiap orang terpukau kepadanya. Sampai-sampai Sulaiman bin Abdul Malik kalah saing di hadapan Atha bin Abi Rabbah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau ditanya, bagaimana mendapatkan ini semua? Sampai-sampai Sulaiman bin Abdul Malik khalifah pada masanya ketika mengadakan umrah di Ka'bah, maka pengawalnya mengawalnya sudah mendapatkan tetap beri ini khalifah tidak diterima bahasa Indonesia, tidak diangkat, tetapi ada satu orang syekh datang diberikan jalan. Ini siapa ini? Ternyata Atha bin Abi Rabbah. Sampai itu kemudian yang dimiliki sampai mengalahkan sampai dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, ta'allamul ilma, pelajari ilmu, karena dengan ilmu menjadikan orang rendah menjadi orang mulia. Belajarlah ilmu, karena dengan ilmu menjadikan sang budak menyamaratakan dengan para penguasa. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, apa penyebabnya sehingga dia menjadi sosok yang disegani? Maka beliau mengatakan simpel. Pertama, ada dua perkara. Pertama, beliau menumpahkan segenap kemampuannya untuk mendisiplinkan dirinya. Itu pertama. Yang kedua, beliau menumpahkan segenap kekuatannya untuk mendisiplinkan waktunya, sehingga membuatnya tidak terjerumus kepada pembicaraan dan perbuatan sia-sia. Ini dua hal yang dimiliki oleh Atha bin Abi Rabbah ketika menuntut ilmu. Pertama, mendisiplinkan diri. Yang kedua, mendisiplinkan waktu. Nah, kalau santri atau anak-anak kita berpegang erat dengan dua hal ini, insya Allah tidak menutup kemungkinan di akhir zaman ini atau di era digital ini akan bermunculan atau Atha bin Abi Rabbah di seluruh tempat. Ya kan? Kenapa tidak? Atau ini keluar itu persegi wajah, benar ada Indonesia. Ini budak hitam, budak hitam. Tetapi bila dimuliakan oleh Allah, dia mulia dengan dua hal tadi. Pertama, mendisiplinkan diri. Ini penting untuk santri. Yang kedua, mendisiplinkan waktu. Nah, atas perkara ini, pentingnya dua hal ini, kami para asatidz bermusyawarah bagaimana kemajuan anak-anak, sehingga kita mendapat hafalan. Kenapa anak sangat menambah hafalan? Jangan-jangan tidak ada dua hal ini pada diri santri anak. Ya kan? Tarbiah sudah berikan ustaz seperti ini, kemudian sudah diberi uang saku sama bapaknya sudah, kemudian tertib makan sudah diberikan setiap hari. Lalu kenapa tidak bisa juga dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh kita? Dan belum mendisiplinkan Tuhan ini. Atas perkara ini, kami para asatidz musyawarah membuat tata tertib. Di antara tata tertib kedisiplinan untuk anak-anak kita, untuk santri kita, termasuk nanti ada tata tertib terkait dengan kedisiplinan waktu ini. Mungkin langsung yang bagian mungkin bisa dibagikan langsung. Bisa dibagikan. Tata tertib penjengukkan dan perizinan santri dari wakaf. Ini tidak lain maksud kami sebagai asatidz di sini bagaimana mendapat kemajuan bersama kepada anak-anak kita atau santri-santri kita. Nah, pertama terkait masalah perizinan dan penjengukkan dan berkaitan dengan waktu. Jadwal penjengukkan hanya setiap hari Sabtu pada zuhur sampai jam 5 sore dan Ahad awal bulan, mulai pukul 9 sampai pukul 5 siang.
di komen nanti masuk perizinan benar kalau sesuai atau tidak sesuai nanti kita akan diskusikan bersama gitu. Nah ini pertama. Yang kedua, ya, tamu pria wanita wajib mengenakan busana muslimah yang baik. Insyaallah sudah tentu kita sebagai orang tua dan pengajar Al-Quran, insyaallah akan mematuhi ini berbusana muslim Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan santri yang lain, tidak diperkenankan mewakili izin bagi santri yang lain. Contohnya Bapak Mustamin dari Luar Utara ada hajat yang penting, mungkin ada tamunya mau naik haji, nanti akan dibahas. Boleh izin tak kalau nanti kalau wali matur safar atau ada orang baru datang dari haji, boleh nggak izin? Contoh izin apa kembali. Kadang ada di Luar Utara izinkan satu ambil santri hajar, izinkan karena tetangga boleh sudah sama untuk membawa dia balik ke rumah. Nah di sini tidak diperkenankan mengambil izin bagi santri. Nah, kemudian yang keempat, melapor ke kantor pengurus. Ya. Melapor ke kantor pengurus. Nah, kemudian pengurus akan memanggil santri hendak ditemui. Ya, itu yang keempat. Tidak langsung mengambil. Ingat dulu pesan almarhum dulu ketika mondok ada nanya izin. Namanya izin itu dalam Al-Quran ditulis innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhin. Sebenarnya benar-benar urusan orang beriman kepada Allah dan Rasulullah itu ketika mereka berada dalam amal ijtimai atau di dalam program, pertama mereka tidak akan meninggalkan majlis tersebut hatta yasta'dzin, sampai mereka izin. Kalau izin ini namanya izin ini boleh ya boleh tidak. Lanjut ayat tersebut, fa'dzan liman syi'ta minhum. Pertama mereka dia akan meninggalkan majlis tersebut program. Kalaupun dia akan hatta yasta'dzin, mereka minta izin. Kalau izin, Nabi SAW perintahkan fa'dzan liman syi'ta minhum. Ya. Fa'dzan liman syi'ta minhum, berilah izin kepada orang yang kamu kehendaki wahai Nabi. Artinya berikan izin kepada orang yang dikehendaki. Nanti kalau asalnya izin, ada apa di rumah ini? Oh ini sepupu sampai 5 kali sepupu sedang menikah. Masya Allah. Kira-kira itu aja atau enggak? Nah, kalau sepupu kali sepupu, ya kan? Nanti dibahas siapa saja. Jadi kalau ada saudara yang menikah, silakan. Ini sepupunya sudah kali keberapa sepupu minta izin? Kalau begitu semua sepupu dari Nabi Adam. Nah gitu. Jadi kalau izin ini di bawah kontrol Ustaz. Ustaz akan melihat menasib atau tidak untuk memberikan izin kepada anak. Kenapa? Anak yang sendiri memiliki target dari Ustaz. Kalau anaknya sampai izin sehari, bahkan sampai 3 hari, jauh ketinggalan hafalan, pelajaran dan lain-lain. Kemudian orang tua atau wali bertemu dengan santri di tempat yang disediakan. Jadi ada tempat yang disediakan, ada gazebo, sudah ada gazebo, makin ini sudah ada 4, 2 yang besar, 3 yang kecil, 5 gitu. Kemudian insyaallah mungkin pembina nanti akan ada buat tempat baru lagi kelihatannya. Untuk kalau kurang masih ada tempat lagi untuk kita bermukabalah sama anak-anak juga. Kemudian dilarang menjemput putrinya selain pada waktu yang telah ditentukan di atas kecuali tempat darurat. Termasuk ada nomor berapa tadi?
Menjenguk nah, menjenguk itu sekedar menengok itu menjenguk termasuk maaf membawakan nasi kabut, nasi bungkus, ya ini pun termasuk menjenguk juga namanya. Karena sebenarnya ketika seorang anak diberikan di pondok sudah pindah pengasuhannya, kemudian pindah segala sesuatunya diserahkan kepada para asatidz, makan, kita minum, pakaian, apalagi ya, jalan-jalan, apalagi izin doanya untuk jalan-jalan. Insya Allah kita pun ada rihlah jalan-jalan yang lebih keren, insya Allah sama teman-temannya sama asatidz. Ya. Kemudian wali santri akan mendapat teguran langsung dari pengurus asrama apabila menyentuh di luar waktu yang ditentukan. Artinya dapat teguran SMS. Ya, di bawah. Penetapan saat menyentuh orang tua wali dilarang membawa keluar santri kecuali atas izin dari pengurus. Penjelasan. 9. Orang tua wali dilarang masuk di kamar santri. Ya, kamar santri dilarang nanti insya Allah ya, sudah disediakan tempat mukabalahnya, tempat penyembuhan. Yang 10, nah ini nomor 10 perlu digarisbawahi. Orang tua atau wali dilarang memberikan, karena memberi. Sama memberi sama meminjamkan. Kalau di sini juga ada memberi atau meminjamkan HP kepada santri ketika penyembuhan. Kenapa kita berusaha bersama di pondok ini untuk tidak diperkenalkan dengan HP dulu karena belum saatnya. Kemudian khawatiran kita kalau ibu membiasakan dengan HP penyimpan, jangan-jangan dia tidak sayang kepada kita, tangan kepada kita, tetapi tangan kepada HP. Berjam-jam dulu dikasihmu anaknya di depan HP begini. Mestinya ibu tanya berapa hafalannya, bagaimana sholat malamnya, bagaimana pergaulannya, apa yang kamu dapat selama di pondok, menikah tidak, bagaimana hukum agama sudah kamu kuasai atau belum. Ini hal-hal yang perlu diperbincangkan sesama anak kita yang bermanfaat. Kalau anak sering hafid, sudah lupa ibunya, bapaknya, bahkan makan itu dilupakan. Maka di sini jangan memberi atau meminjamkan. Memberi atau meminjamkan. Kemudian setelah perizinan hanya diberikan dengan alasan. Nah, ini dia poin-poin yang kapan kita mesti harus izin. Pertama, sakit dan perlu perawatan intensif sesuai dengan rekomendasi dokter atau suster untuk yang harus check up dokter di rumah. Usahakan dijemput pada jam istirahat supaya tidak mengganggu pelajaran. Jam istirahat itu kita menunggu program berlangsung. Kemudian musibah dan keluarga, semua kita tidak menginginkan hal ini terjadi, seperti meninggal dunia dan sebagainya. Nah ini belum dikata semacam apa. Demikian siapa saja. Mari sudah kita bahas. Pertama yang diizinkan itu dari usul dulu. Namanya dari usul, mudah-mudahan tanya nomor sama bapaknya, kakeknya ke atas. Kemudian baru atas lagi inti, atas lagi impi, orang-orang, orang sampai ke atas. Umpamanya mereka masih hidup, kena musibah boleh diizinkan. Itu maksudnya. Yang kedua adalah tertib as-sobat. Siapa? Contohnya saudara kandungnya, paman, bibik dari bapak, bibik dari ibu. Ya, gimana Pak? Sepupunya bapak? Gimana? Gak usah dulu ya, kenapa sekali sepupunya bapak? Ya, paman, bibik. Bibik dari bapak, bibik dari ibu, paman dari ibu, paman dari bapak. Nah itu
yang punya salah satu musibah, asal dia melatih, melayani, dipersilahkan. Insya Allah sudah dapat rekomendasi pondok itu sudah mendapat izin, tinggal diberitahu saja. Ini musibah dalam keluarga. Siapa tentang keluarga tadi? Usul, balut ke atas. Guru, umpamanya santri, ada yang sudah menikah, contohnya punya anak, kemudian punya cucu, punya cicit. Dia yang belajar, dia di rumah contohnya meninggal, baru boleh izin. Jadi wa insafullah ke bawah, ke atas wa in alam, aku balut ke atas, ke bawah wa insafullah. Kemudian berikutnya kepada siapa diberikan? Ketika walimatul ars, saudara kandung, kurs ya, walimah pengantin, saudara kandung. Kalau saudara kandung, ya ini tidak termasuk sepupu walaupun dekat. Ya, nanti bertanya gimana dengan bibi? Kita kelas besar bibi, insyaallah bibinya sudah pada menikah. Jadi telah terlambat di persilangan. Ya kan? Ini ditulis saudara kami. Kita tanya gimana dengan bibi? Kan termasuk bibi sendiri. Dipersilahkan kalau mau ada bibinya menikah. Kemudian yang terakhir wali safar, haji orang tua. Berlaku hanya satu kali izinnya ketika berangkat atau datang dari. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mungkin ada nanti